Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fathur Rahman dari kelas Manajemen The Resort. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video tentang populasi dan sampel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tujuan suatu penelitian pada umumnya ingin memperoleh informasi dan kesimpulan tentang sesuatu hal yang diteliti, yang hasilnya dapat berlaku dan diterapkan pada populasi. Dalam kenyataannya, penelitian terhadap seluruh populasi hampir tidak pernah dilakukan. Data dan informasi yang diperlukan dikumpulkan dari sampel dan hasil yang diperoleh, kemudian digeneralisasikan pada populasi. Penelitian yang dilakukan terhadap sampel bukan saja menguntungkan bagi peneliti, tapi penelitian sampel sering merupakan menjadi tindakan yang harus dilakukan oleh peneliti. Sebelum kita membahas terlalu jauh, marilah kita mengetahui definisi dari populasi terlebih dahulu. Populasi berasal dari bahasa Inggris, population, yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Muri, pada tahun 2007, secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang akan diinginkan. Yang kedua, dapat berupa manusia atau individu, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, atau objek maupun kejadian-kejadian yang terdapat dalam suatu area, daerah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, merupakan batas-batas atau boundary yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dari keadaan itu. Dan yang terakhir, memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Jenis-jenis populasi. Menurut Muri, populasi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, populasi terbatas atau definite, yaitu objek penelitiannya dapat dihitung seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Yang kedua, populasi tak terbatas atau infinite, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah yang tak terbatas atau sulit dihitung dengan jumlahnya, seperti pasir di pantai. Di samping itu, persoalan populasi bagi suatu penelitian harus dibedakan ke dalam sifatnya, seperti populasi yang bersifat homogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak dipersoalkan tentang jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya, seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang, maka ia cukup mengambil setetes darah saja. Dan yang kedua, populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tidak sempurna apabila kita tidak membahas tentang sampel. Maka terlebih dahulu kita juga perlu tahu tentang definisi sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari suatu populasi. Kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi tersebut. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi betul-betul representatif atau bersifat mewakili. Sekarang, bagaimana ciri-ciri sampel yang baik? Berangkat dari berbagai pendapat yang telah diutarakan, dapat disimpulkan bahwa
Ciri-ciri sampel yang baik yaitu: yang pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dan benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. Dan yang terakhir, besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditolerir dan tingkat kepercayaannya yang dapat diterima secara statistik. Adapun alasan-alasan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sampel, yang pertama, ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga, berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu, sama sekali tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas atau terhingga yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi yang jumlahnya sebesar 50 juta. Yang kedua adalah masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar pula biaya yang akan diperlukan. Yang ketiga, masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan yang diinginkan dengan segera, maka penelitian dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Dalam hal ini, lebih cepat. Yang keempat, percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisa keadaan darahnya. Yang kelima, masalah ketelitian. Merupakan salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketelitian meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Dan yang terakhir adalah masalah ekonomis. Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain, penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi. Ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan sampel, yaitu yang pertama, biaya menjadi berkurang, lebih cepat dalam pengumpulan dan pengolahan data, yang ketiga lebih akurat, dan yang terakhir adalah lebih luas dalam ruang cakupan penelitiannya. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota dari suatu populasi dipilih untuk menjadi anggota sampel. Contohnya seperti simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat cluster sampling atau area sampling. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi yang pertama, sampling sistematis, yang kedua, sampling kuota, yang ketiga, sampling insidental, yang keempat, sampling purposif, yang kelima, sampling jenuh, dan yang terakhir adalah snowball sampling. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang populasi dan sampel. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga bernilai ibadah untuk kita semua. Assalamualaikum, terima kasih telah menonton.